Halo, fellow readers, ketemu lagi sama Anton Kenas. Wah, lama banget kita nggak ketemu ya. Wih, saya udah gondrong sekarang. Kali ini kita akan review jujur soal salah satu kartu karya anak bangsa. Iya, kartu tarot karya anak bangsa adalah karyanya dari Mas Doni Hendrawan dari Malang. Dia ya kurang lebih boleh dibilang teman seperjuanganku lah. Udah cukup lama menggeluti tarot dan tahun kemarin resmi launching tarot karya dia sendiri yang diberi judul Imaginary Friend Tarot. Nah, kayak apa kartunya, nanti up close-nya kayak apa, flip over-nya kayak apa, simak terus videonya. Nanti biar kita bisa tahu detailnya seperti apa. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran sama kartunya, kita langsung ke videonya. Nah, ini dia kartunya. Jadi tadi pouchnya dapat pouch kulit ya. Tapi nanti banyak merchandise dari Imaginary Friend. Ini aku dapatnya yang kulit, yang first edition banget. Backgroundnya, logonya Imaginary Friend kayak bocah lagi main jungkat-jungkit. Berarti kalau backgroundnya simetris gini dia bisa dibaca reverse ya. Itu cirinya tarot. Oke, kita honest review katanya Mas Doni. Pertama ada The Fool. Satu-satu dulu kali ya. Ya satu-satu lah. Ini. The Fool-nya ya kepolosan, dia di sini genderless sih. Ada matahari, ada bunga. Kalau aku sih ngelihatnya nggak ada reminder ya. Biasanya The Fool ada reminder ya, kayak anjing, kayak burung, kayak apa ya, warna apa ya. Cuman di sini mungkin dia punya ya menggambarkan The Fool itu sebagai reminder itu sendiri. Ini temanya agak-agak creepy ya, jadi YouTube-nya nanti not safe for children nih kayak. Feeling-feelingnya sih begitu. Kedua Magician. Oh, nuansa nuansa gotiknya kental. Apalagi black and grey gini kan. Simbol sih oke, standar. Ada tumbuhan merambat, tumbuhan digantung kalau ini. Simbol infinity-nya ya, gesture magician-nya sama. Beda-bedanya oke. High Priest. Oh, High Priest-nya creepy. Ini Tora bukan sih? Iya kayaknya Tora nih. Tora kemepetan Mas Doni. Ya, ini memang kayak apa namanya, style menggambarnya dia kayak asimetris gitu ya.
Ini ngeliat matanya nggak simetris nih. Satu naik satu turun kayak kayak filternya aplikasi BJ. Ya oke. Ini ada bulan kayaknya. Oh belakangnya laut ya. Mungkin. Nih simbol New Age Witchcraft. Oh dari bawah Empress. Oh Empressnya unik sekali. Empressnya biasanya identik sama kesuburan, ini malah justru tumbuhan kayak semacam tumbuhan keringnya berbentuk manusia. Unik-unik, dark banget. Empress buat yang suka-suka dark kayak aku ini mungkin suka sama imaginary friend tarot Empress. Kita nggak akan bahas simbolnya terlalu mendalam ya, kita kayak flip over aja. Emperor, iya ini to be honest proporsi badannya emang agak aneh, tapi jadi style tertentu, mungkin stylenya dia emang gitu, emang sengaja dibikin gitu. Ini kursi tahta batunya sama tongkat kekuasaan sama spear. Ini spear harusnya, tapi spearnya nggak terlalu kelihatan ya, tenggelam sama backgroundnya. Nyacat terus, maaf katanya kan suruh. Oh hierofannya kayak dark hierofan gini ya, kayak dark poop. Aku bikinnya pagi-pagi banget ini reviewnya, jadi masih ngantuk. Hierophant, iya 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 iya. Secara gesture sama, kunci dua tetap. Ya buat teman-teman yang suka karya-karya surrealis kayak gini nih, pasti suka emang ini. Hierophant, The Lover. Ya ya, The Lovernya oke, dan penggambaran matahari atau bulannya dia kayak dicoret-coret gitu aja ya. Ya so far sih dari 7 kartu goresannya tegas banget, kayak he try to release the emotion gitu. Oh ini baru unik nih, ini beda nih chariotnya nih. Kayak di lorong gitu ya dia, di lorong kamar-kamar kayak apartemen atau hotel. Nah, dia mengendarai dua hantu ini, sama hantu putih hitam. Cuman pengendaranya poker face banget. The strength-nya ini kayak sekilas kok malah kayak rep-rep ya. Orang rep-rep, rep-rep tau gak sih, tindian. Nah tindian. Tapi bisa juga ini jadi simbol
Guardian Angelnya si kecil ini sih, ini kayak ya nggak semua Guardian Angel itu looks angelic atau beautiful, atau kadang juga bentuknya begini ya. Namanya juga makhluk astral kan. Ini kayak dia melindungi si kecil ini dari tidurnya. Ini mungkin si Mas Doni ya tidur. Masa kecil lah Mas Doni. The Hermit. Oh, oke. Ya, ini Hermitnya masuklah. Dia membawa cahaya dalam gelap. The Guru. Hermit. Semua di blok hitam ya. Hermit. Ini kayak kuping ya. Tapi kayaknya bukan tuh. Hoodie-nya mungkin. The Wheel of Fortune. Ya, Wheel of Fortune ini kayak lebih menggambarkan apa ya, perjalanan seseorang gitu, kayak proses-proses dalam hidup. Tapi kayak mostly anak-anak ini kayaknya. Lanjut. La Justicia. La Justicia ini harus nih, buta nih harus nih, keharusan kewajiban nih. Ini gayanya agak sedikit beda kayaknya dari kartu-kartu yang sebelumnya tadi. Proporsinya agak beda nih. Proporsi badannya sama kepala, ya kepalanya kecil nih, badannya gede. Kepalanya kecil, badannya gede. Ya gitulah Justice. Bawa timbangan Libra. The Hangman. Mas Doni tali rantainya kurang gede Mas Doni. Kalau ini rantainya dompet buat ngikat orang ya. Ya pencerahan sih. Ya oke. Masuk, masuk, masuk. Mau terdet itu selalu favorit. Cuit banget ya, ada anak kecil bawain lollipop buat dedetnya. Jangan bunuh saya dong, kasih permen deh. New Day. Ya sakit memang, nggak ada yang bilang dedet itu enak. Dedet tetap sakit. Cuma demi sesuatu yang baru itu kayak it's worth it. Temperance-nya serem banget. Kita sarang-sarang laba-laba, kayak apa ya, kayak danyangnya rumah, kayak peri penunggu rumah gitu. Ya semacam itulah. Atau mungkin hantu yang menunggu tempat terbengkalai gitu. Pokoknya banyak seberang laba-labanya sih. Menurutku sih gitu dari gambar ya.
Ini lidah atau apa ya? Siluet soalnya kita nggak jelas, nggak tahu pasti. Kayaknya tangan deh, tangan megang gelas. Harusnya sih tangan megang gelas, tangan dua-duanya megang gelas. Tapi ini kayak justru dimuntahin gitu cairannya, terus ditaruh di gelas. El Diablo, The Devil. Tutup aja, tutup. The Devil ya, standar dia pakai Baphomet. Terus orang dirantai ya, simbol hawa nafsu dan lain sebagainya. Oke lah. Cuman proporsi kambing dan manusianya kayak agak aneh ya. Nah ini lebih bulky dari yang tadi kerempeng-kerempeng, ini bulky. Kak Manol, Tower, El Torre. Tower ini lighthouse kayaknya. Lighthouse, sabar geledek. Ya jatuh. Ada survivalnya, ada star. Promising banget. Ada burung merak. Nggak terlalu kelihatan kontras. Kurang kontras don. The Moon. Ini sih The Moon tuh kan ambience-nya dia kayak apa ya, misterius gitu loh, kayak apapun bisa terjadi, kayak bisa berubah sewaktu-waktu, bisa ya bisa enggak, bisa ya bisa enggak, mesti nggak jelas lah. Sun, woi ini unik penggambarannya. Ini ada simbol playful di sini, kuda biasa lah, kuda simbol freedom ya, tapi ini kuda-kudaan dari kayu. Dan ini masih meringkuk di tempat tidur. Iya, bukan tipikal ya sih. Doni juga bukan orang morning person, I believe. Matahari itu kan biasanya identik dengan keceriaan dan lain sebagainya. Judgment, sang kakala. Kalau saya tahu tarot, saya akan bilang itu sang kakala. Tapi kalau saya nggak tahu tarot, mungkin ini apa ya? Bentuknya kayak apa ya? Kayak semacam tower cone gitu ya. The world. Nipples, nipple, nipples, less. Nggak ada putihnya. Ini 4 elemen. The world. Ah, besok yang minor, soft one, pentol korek. Lucu sih.
sama, masih simbol standar. Two of Wands, nimang-nimang, New Horizon nih. Ini imaginary friend juga nih, banyak hantu ya. Ya mungkin ini pengalamannya Doni ya, ketemu sama imaginary friendnya dia atau makhluk astral di kejadian-kejadian dalam hidupnya. Kemarin sih waktu ngobrol-ngobrol sempat bilang gitu, perwujudannya lucu ini, kayak Yeti atau Bigfoot tapi bertanduk gitu, lucu sih. Konflik, saling pukul, bentung-bentungan nih. Tuh kan, tetap sama kan dia naik kuda-kudaan. Ye. Menangan 7. Iya, beberapa aku ngeliat cara dia menggambar orang tuh kayak beda-beda gitu. Don, tolong check up Don. Siapa tahu kamu punya DID Don. Ini kayak digambar sama beberapa orang yang beda loh cara gambarmu. Sutek, oh ya bener sih sutek, tegangan listrik cepat. Si gendruwonya yang jagain. Ngeri banget sih kamu lihat ini di sudut kamar gitu kan. Mampus nggak? Yuk main yuk. Page of Wands. Tuh, iya ini kayaknya antara kontras monitor sama printingnya agak beda nih. Ini akhirnya nggak kelihatan kan, antara yang gelap sama baju ya. Kudanya serem banget, rambutnya lepek, nggak berkeramas. Queen of Wands, kucingnya serem. Ya kucing basically serem sih, karena kamu bakal jadi babu. Tuh kan, something wrong with the way you draw people, Don. Kayaknya harus konsultasi sama beberapa orang yang paham, lebih paham. Sosoknya berdarah-darah. Jelp jadi absurd. Five absurd. Calming banget ya. Ambience-nya apa ya? Ini ya sejuk, teduh gitu. Ya suasana setelah perang. What is this? Santa Claus? I don't know. Iya kali ya. Bapak yang tahu komen deh. Kira-kira mirip apa ini coba? Itu sih bilang mirip Santa Claus. Tuh kan ini nggak kelihatan. Pak D Doni ambil kontrasnya aja, mau sekalian kasih putih aja nomor ya. Kasihan buat teman-teman yang baru baca, baru belajar, fellow reader yang baru mengenal tarot. Kalau ininya buram, kesusahan buat mereka.
Eight of Swords. Tuh, ini yang paling jadi ikonik nih. Nine of Swords. The terror, the fear. Page of Swords malah justru aku ngelihatnya backgroundnya yang lebih dominan. Orangnya gak tenggelam sama backgroundnya. Nah ini kan oke nih. Ini oke, Knight of Swords-nya oke nih. Oh, aku punya kaosnya dikasih kemarin. Queen of Swords. Oh, King of Swords-nya. Raja Elang. Not bad. Simbol apa yo? Yang tahu tulis di kolom komentar. Ace of Cups. Event Ace of Cups itu yang biasanya ambience-nya ceria, ambience-nya kayak yang menyegarkan gitu. Jadi kayak gloomy bener-bener. Gloomy. Two of Cups. Serem amat dapat Two of Cups-nya. Iya, untuk beberapa orang memang Two of Cups serem sih. Yang tahu-tahu aja. Tadi of Cups-nya tenggelam. Mabuk. Four of Cups. Hantu pohon. Hantu pohon. Ini lucu nih. Six of Cups-nya. Masih ada itu. Seven dreams, choices, abandon, rejection. Ini murni hand drawing semua ya. Jadi biasanya kan kalau untuk pemilihan font tuh kita ada yang pakai komputer kan. Ini sampai angka-angkanya juga semua digambar. Ini kelihatan nggak simetris kan, ukurannya beda-beda, tebal tipisnya juga beda. Kayak nih kayak sekilas kayak celuluk. Happy banget tapi dia. Ini baru bisa kerasa. Kerasa bahagianya kerasa. Page of Cup. Malu-malu. Page of Cup-nya seram banget. Ada apa dengan kehidupan percintaannya si Doni? Cupsnya gini amat. Kan. Ya dia setiap kali gambar king pakai hewan kayaknya. Kita lihat nanti lah. Ace of Pentacle kurang fokus pak, menurut saya pak. Lebih fokus ke pohonnya ini. Ini serem sih. Ini serem sih. Saya nggak mau ketemu ini malam-malam. Not bad. Ini juga kayak makhluk astral gitu ya. Kayak raksasa nih kayak gini. Kalau ngeliat proporsi sama rumah. Five of
koin ada tangannya hantu-hantu menyumbang kepada hantu apaan coba? Nothing's new. Ini Wednesday banget. Ambience-nya Wednesday. Queen-nya gak daun, gak jamur. Green Man, King of Pentacles. Set tuh, Certified of Authenticity, asik. To my spiritual journey companion Anton Kenas, Doni Hendrawan. Yuk kalau mau pesen bisa langsung aja ke Instagramnya Doni Hendrawan _tarot atau search aja Imaginary Friend, itu pasti nongol kok. Ini apa namanya, ya sudah cukup lama bergelut di dunia tarot ya, walaupun nggak terlalu intens ya, tapi ini karya ini yang bicara. Ini adalah hasil dari perjalanan dia, perjalanan spiritual dia, dan pengabdiannya dalam dunia tarot. Selamat Doni Hendrawan buat tarotnya, semoga menghasilkan karya-karya baru lagi, ditunggu. Dan saya di sini tinggal nyacati kartumu. Oke, Floriders, itu aja ya review singkat kita soal Imaginary Friends Tarot. Jangan lupa di follow Instagramnya Imaginary Friend Doni Hendrawan, Doni DONNY Hendrawan _tarot ya, nanti taruh di description. Oke.